begin. Bahasa Indonesia sebagai bahasa dunia adalah impian bangsa. Bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu bangsa. Bahasa Indonesia diresmikan penggunaannya setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, tepatnya sehari sesudahnya yaitu pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 bersamaan dengan mulai berlakunya konstitusi. Menurut Profesor Bertold Damschauser, bahasa Indonesia berpeluang menjadi bahasa internasional. Bahasa Indonesia memiliki beberapa keunggulan di antaranya adalah kemudahan sistem bunyi dan gramatikanya, sangat mudah dikuasai terutama tingkat dasar. Bahasa Indonesia tidak mengenal tenses seperti bahasa Inggris, tidak mengenal konjugasi seperti bahasa Perancis dan Rusia, tidak mengenal jenis kelamin kata benda seperti bahasa Arab, dan tidak mengenal 5 nada suara yang membedakan arti seperti bahasa Mandarin. Menurut Prof. Dr. Setia Yuwana, bahasa Indonesia dipelajari dan diajarkan pada lebih 140 negara di dunia. Di Australia, bahasa Indonesia merupakan satu-satunya bahasa asing yang digemari masyarakat, mahasiswa, guru dan dosen. Masyarakat Australia kini aktif belajar bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia juga diajarkan pada perguruan tinggi besar di China, salah satunya Peking University Beijing. Selain itu, bahasa Indonesia juga dipelajari dan diajarkan pada perguruan tinggi di Jepang, Ukraina, Vietnam, Maroko, Korea Selatan, Inggris, Belanda, Amerika Serikat, Hawaii, dan Singapura. Menurut Profesor Dr. Handayani, bahasa Indonesia punya potensi digunakan sebagai bahasa internasional. Dan saat ini bahasa Indonesia juga dipelajari di lebih dari 45 negara di dunia, di antaranya adalah Australia, Jepang, Vietnam, Mesir, dan Italia. Oleh karena itu, bahasa Indonesia termasuk ke dalam peringkat 10 besar bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Di negara Vietnam, bahasa Indonesia dikukuhkan menjadi bahasa resmi kedua setelah bahasanya sendiri. Kemudian, bahasa Indonesia menjadi bahasa terpopuler keempat di negara Australia. Selain itu, bahasa Indonesia menjadi penutur asli terbesar kelima di dunia. Bahasa Indonesia yang tersebar di luar negeri sebanyak 4.463.950 orang. Selain potensi yang dipaparkan oleh para ahli tersebut, apa faktor utama yang mendukung bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional? Kepotensialan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional dapat dilihat dari beberapa faktor yang mendukung dan atau yang memengaruhinya. Secara garis besar, faktor tersebut dapat dibagi menjadi dua kelompok, yakni yang berasal dari bahasa itu sendiri atau biasanya disebut dengan istilah faktor intrabahasa dan faktor yang berasal dari luar bahasa atau biasa disebut dengan istilah faktor ekstrabahasa. Faktor intrabahasa antara lain, meliputi sistem bahasa. Sistem bahasa Indonesia dapat dikatakan sudah mapan. Artinya, beberapa aspek yang terkait dengan bahasa Indonesia sudah diatur dan sudah dibakukan. Bahasa Indonesia telah memiliki sistem ejaan yang mapan, yakni dengan diberlakukannya ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, yang terkenal dengan singkatannya EYD. Di samping itu, untuk mengantisipasi pengaruh bahasa lain dan untuk pengembangan peristilahan bahasa Indonesia, juga telah diterbitkan buku pedoman umum pembentukan istilah. Faktor ekstrabahasa. Faktor ekstrabahasa dapat digolongkan ke dalam dua kelompok, yakni faktor yang dapat memengaruhi secara langsung dan faktor yang dapat memengaruhi secara tidak langsung. Faktor ekstrabahasa yang dapat memengaruhi secara langsung adalah jumlah penutur bahasa Indonesia dan sikap penutur bahasa Indonesia. Indonesia dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia merupakan modal yang sangat berarti untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Dan total terdapat 199 juta penutur bahasa Indonesia di seluruh dunia. Faktor ekstra bahasa yang dapat mempengaruhi secara tidak langsung, antara lain adalah daya tarik kekayaan alam dan budaya Indonesia.
Kekayaan alam Indonesia yang sangat melimpah merupakan daya tarik bagi pelaku ekonomi dari mancanegara untuk berinvestasi di Indonesia. Hal itu dapat berdampak pula pada banyaknya orang asing yang ingin mempelajari bahasa Indonesia. Dengan keunggulan dan potensi yang dimilikinya, apakah bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional akan segera terwujud? Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud, bahwa bahasa Indonesia berpotensi untuk menjadi bahasa internasional yang digunakan sebagai bahasa resmi di Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, di tahun 2045. Upaya internasionalisasi bahasa Indonesia sudah seharusnya direalisasikan menimbang bahwa bahasa Indonesia sudah memenuhi syaratnya yang memadai, seperti: 1. Bahasa Indonesia memiliki penutur yang banyak, terdapat sekitar 199 juta penutur bahasa Indonesia di seluruh dunia. 2. Bahasa Indonesia juga dipelajari di lebih dari 45 negara di dunia, di antaranya adalah Australia, Jepang, Vietnam, Mesir, dan Italia. 3. Bahasanya mudah dimengerti dan dipahami, serta mudah dipelajari karena lafal sesuai dengan lambang hurufnya. Bahasa Indonesia juga relatif mudah beradaptasi dengan bahasa asing.